Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat terus belajar. Yes, 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 merdeka. Nah, bagus, semangat. Apakah hadir semua? Hadir, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Namun sebelum berdoa, coba lihat dulu kebersihan di sekitar tempat duduknya. Sudah, Pak. Nah, baik, sekarang ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baiklah, siapa anak-anak yang mau membantu Bapak untuk memimpin kawan-kawannya? Saya, Pak. Ya, Putri, silakan. Kawan-kawannya yang lain berdiri di tempat duduknya. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih kepada Putri. Baiklah, sekarang kita melakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Saya, Pak. Ya, Dina, silakan maju ke depan. Teman-teman, marilah kita berdiri dan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, terima kasih Dina. Baiklah, di sini Bapak ada teks literasi. Pada anak-anak, siapakah yang ingin membacakan teks literasinya? Ya, kepada Tridianti, silakan maju ke depan. Ada cerita tentang dendam tak sudah. Pada zaman dahulu tersiarlah kisah muda-mudi yang saling jatuh cinta. Si gadis bernama Esi Martiani dan si perjaka sering dipanggil Buyung. Esi si gadis jelita bunga desa, Buyung pria tampan perkasa terkenal dengan keberaniannya. Kisah kasih mereka sangat indah dan mempesona. Rasa cinta mereka ditunjukkan dengan ekspresi diri yang terkadang tidak peduli dengan lingkungan sekitar, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Suatu hari di hamparan padang ilalang dan pohon-pohon cempedak yang sedang berbuah, mereka memadu kasih, berdua bernyanyi dan bersenda gurau. Canda tawa membuat iri setiap orang yang melihatnya, termasuk para hewan penghuni hutan, rusa, tupai, dan biawak yang menyaksikan pertunjukan kemesraan dua insan yang sedang asmara. Tak urung mereka saling mengejar dan berkeliling mengintari pohon cempedak. Akar-akar pohon beringin pun tidak dapat mengingkari besarnya cinta mereka. Ketika tangan penuh kelembutan sang gadis, rasa sakit hati Esi berubah menjadi dendam yang membara terhadap Buyung. Derai tangisnya tidak berhenti dan mengalirkan air mata seperti air bah. Semakin lama semakin membesar dan menerjang seisi kampung. Arak-arakan kedua mempelai tak luput dari amukan air bah. Kedatangan air bah ini sangat tidak masuk akal. Seluruh kampung kebanjiran. Seluruh warga dan kedua mempelai pun menjadi korban bencana tiba-tiba tersebut. Tidak ada yang terselamatkan, semua tenggelam dalam banjir besar itu. Linangan air mata Esi kemudian membentuk sebuah danau. Di kemudian hari danau tersebut dikenal dengan sebutan Danau Dendam Tak Sudah. Pada akhirnya Esi pun tak bisa selamat tenggelam bersama semua warga kampung. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Tridianti.
Baik, sekarang dari cerita literasi tadi, ada yang tahu siapa saja tokoh yang ada pada cerita? Saya Pak, Kakak. Ya, tidak. Tokohnya itu ada yang namanya Esi dan juga namanya Buyung, Pak. Nah, jadi tokoh cerita Dendam Tak Sudah yaitu Esi dan juga si Buyung. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Danau Dendam Tak Sudah? Saya Pak. Ya, Putri. Kita tidak boleh menyimpan rasa dendam terhadap seseorang, Pak. Ya, apalagi ada yang masih tahu? Ya, jadi pesan moralnya kita tidak boleh menyimpan rasa dendam terhadap orang lain. Baiklah, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menemukan keanekaragaman keterampilan yang ada di kelas dengan teliti. Yang kedua, siswa dapat menganalisis organisasi yang ada di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, siswa dapat memvalidasikan ciri-ciri organisasi yang mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Kemudian, siswa dapat menemukan keanekaragaman sosial budaya di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, siswa dapat menganalisis kata kunci dalam iklan dengan teliti. Baiklah, sekarang hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4, IPS dan juga bahasa Indonesia. Baiklah, di sini Bapak ada video pembelajaran. Mohon untuk anak-anak untuk memperhatikan video pembelajarannya. Baik, Pak. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran keempat dengan muatan IPS, PPKN, dan bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, baik itu agama, suku, bahasa, pakaian tradisional, adat istiadat, sosial, dan lain-lainnya. Keragaman sosial budaya tumbuh dan berkembang membentuk kebudayaan sesuai daerah masing-masing. Keragaman ini mendorong pembangunan sosial budaya di Indonesia. Tujuan dari pembangunan di bidang sosial budaya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Berikut adalah bidang-bidang pembangunan sosial budaya. Yang pertama ada bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kependudukan, bidang pemuda dan olahraga, dan sebagainya. Nah, ini hanya beberapa ya bidang-bidang pembangunan sosial budaya. Namun, jika beberapa bidang pembangunan sosial budaya ini terus dimajukan, maka akan terbentuk masyarakat Indonesia yang sejahtera. Berikut adalah upaya untuk membangun sosial budaya. Yang pertama adalah membudayakan semangat gotong royong. Nah, semangat gotong royong ini sudah ada sejak lama dan jangan sampai luntur dari masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah tolong-menolong antar masyarakat. Yang ketiga adalah menyertakan masyarakat mufakat dalam mengambil sebuah keputusan dan melestarikan budaya daerah serta menjaga kerukunan antar masyarakat. Jika upaya untuk membangun sosial budaya ini dilakukan, maka tentu saja masyarakat Indonesia akan semakin maju sosial budayanya. Berikut adalah manfaat dari keragaman sosial dan budaya. Yang pertama, manfaat keragaman ini adalah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian, sebagai identitas bangsa Indonesia di dunia internasional. Yang selanjutnya, kita dapat mengukur sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Yang keempat adalah sebagai sumber pengetahuan dunia. Karena di dunia ini, Indonesia termasuk bangsa yang sangat banyak sekali keberagamannya. Dan terakhir, dapat menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, Baiklah anak-anak, dari video yang Bapak tampilkan tadi, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah upaya untuk membangun sosial budaya? Ada yang tahu? Siapa yang menjawab? Saya, Pak. Ya, Putri. Yang pertama membudayakan semangat gotong royong. Terus tolong menolong antar masyarakat, Pak. Ya, bagus sekali Putri. Selanjutnya, apakah manfaat dari keberagaman sosial budaya? Ada yang menjawab? Saya Pak. Ya, Tridianti. Manfaatnya itu menumbuhkan rasa nasionalisme bagi identitas bangsa di mata internasional dan memupuk sikap toleransi. Ya,
Ya, jadi manfaat dari keberagaman sosial budaya yang pertama menumbuhkan rasa nasionalis, kemudian sebagai identitas bangsa kita dan sebagai sumber pengetahuan dunia. Baiklah, sekarang Bapak akan melanjutkan video pembelajaran yang selanjutnya. Maka masyarakat setempat pun dapat ikut maju juga. Nah, kemarin kalian belajar ya membuat rancangan iklan media elektronik. Nah, untuk iklan media elektronik, kita juga harus mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah. Sketsa gambar yang disusun urutan sesuai dengan naskah itu disebut dengan storyboard. Apa sih gunanya storyboard itu? Storyboard itu dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah pada orang lain. Nah, hal ini sangat penting ya, supaya pihak yang berperan dalam pembuatan iklan punya pengertian yang sama dengan apa yang kita kendaki sebagai penulis iklannya. Seperti apa itu storyboard? Nah, ini adalah salah satu contoh storyboard. Nah, ini storyboard tentang berpuasa. Nah, di sini terdapat adegan yang pertama ada anak yang sedang kepanasan kehausan. Yang kedua, adegan nanti iklannya dia mau masuk rumah. Adegan yang ketiga, ibu sedang mengambil gelas. Ya, ada tulisannya anak mumpung sepi. Kemudian adegan yang keempat, ternyata ibunya masuk dan bertanya, kamu berpuasa tak? Nah, adegan yang kelima, ibunya mengingatkan bahwa berpuasa itu tidak harus berpuasa itu harus dari hati karena Allah itu maha melihat meskipun kita tidak melihat, tapi Allah maha melihat. Nah, di sini adalah contoh storyboard tentang iklan berpuasa. Nah, nanti kalian bisa membuat storyboard kalian sendiri berdasarkan iklan yang telah kalian buat. Kalian tuangkan dalam bentuk gambar seperti ini. Baik anak-anak, cukup sekian tulisan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi video pembelajaran tentang iklan. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat iklan? Pernah. Lihat di mana? Di televisi. Televisi, koran, dan majalah. Ya, kalau iklan yang di televisi itu namanya iklan elektronik, sedangkan iklan yang sering kita lihat di koran atau majalah itu contoh iklan di media cetak. Baiklah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Dina dan Bayu kelompok 1, kemudian Tridianti dan Putri kelompok 2. Ya, Pak. Ini budaya. Ini budaya juga. Sosial media. Gimana anak-anak? Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Baiklah, siapa yang mau menjawab soal yang pertama, tugas yang pertama? Kelompok berapa? Ini, Pak. Ya, kelompok 2. Jadi yang soal tugas nomor 2, kelompok 1 yang menjawab ya. Ya, Pak. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana bentuk pembangunan sosial yang ada pada bacaan tersebut? Bentuk pembangunan sosial yang ada pada bacaan adalah membahas tentang sanggar tari, di mana sanggar tari itu merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat. Dapat. Ya, terima kasih. Baiklah, kelompok 1 apakah jawabannya sama dengan kelompok 2? Sama, Pak. Ya, kalau sama, lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Tugas 2 yang pertama, analisislah jenis iklan pada gambar di atas. Iklan pada gambar yang di LKPD itu adalah iklan media cetak. Informasi penting yang diperoleh dari iklan tersebut adalah tentang masyarakat Majemuk. Di sini menampilkan macam-macam baju adat di daerah yang ada di Indonesia. Baik. Dari kelompok 2, apakah jawabannya sama? Sama, Sama, Pak. Pak. Baiklah, sekarang LKPD-nya dikumpulkan kembali. Baiklah, dari pembelajaran yang kita pelajari tadi, siapakah anak-anak yang ingin menyimpulkan apa pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Ya, Bayu, coba sampaikan. Ya.
Kesimpulannya adalah dari pembelajaran pertama tadi dalam menjaga keberagaman sosial budaya, yaitu salah satunya membudayakan semangat gotong royong, kedua adalah tolong menolong antar warga, dan ketiga adalah menjaga kerukunan. Terus pada pembelajaran selanjutnya yaitu kita dapat mengenali jenis-jenis iklan. Yang pertama tadi iklan dari media elektronik, contohnya dari televisi dan media cetak yaitu koran dan majalah, Pak. Ya, Saja, baik. Pak. Sudah bagus sekali dari Bayu. Baiklah, anak-anak, apakah masih ada yang belum paham? Boleh ditanyakan? Sudah paham, Pak. Ya, bagus sekali kalau sudah paham. Sekarang di sini Bapak ada soal evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri. Sekarang kerjakan soal evaluasinya secara individu. Kalau sudah, dikumpulkan. Baiklah, apakah sudah? Ya, kalau belum dilanjutkan. Kalau yang sudah, dikumpul ke Bapak. Apakah sudah? Sudah. Ya, sekarang dikumpulkan kembali. Sekarang Bapak koreksi terlebih dahulu ya. Baik, dari soal evaluasi yang Bapak kasih tadi, anak-anak sudah menjawab dengan benar dan nilainya sudah sangat memuaskan. Berarti anak-anak semua sudah menguasai materi pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, gimana perasaannya belajar dengan Bapak hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah masih semangat? Masih, Pak. Sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Bapak pimpin sekarang semua anak-anak berdiri. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baiklah, kembali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka baiknya kita menyanyikan lagu daerah dari Bengkulu terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Ikan Pais. Baiklah, dari anak-anak siapa yang ingin memimpin? Saya, Pak. Ya, kepada Putri, silakan maju. Anak-anak yang lain untuk berdiri. 1, 2, 3. Ikan pais. Dibungkus daun talas, rapi-rapi, juga kita dimesan. Ikan pais.
perhatikan di sekelilingnya dulu. Sudah Pak, Bersih. Ya, kalau sudah bersih, ketua kelasnya pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Pada anak-anak, kita silakan untuk pulang.